Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang juga, Kak. Siang, oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke. Selanjutnya yaitu perkenalan. Di sini udah pada saling kenal belum nih? Udah ya. Nah, aku belum kenal nih sama kalian. Belum kenal satu-satu nih. Mungkin kita biar lebih bisa mempererat tadi silaturahim, kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Boleh. Dari ujung aja Kak. Terima kasih. Untuk teknik perkenalannya, di sini aku punya bola. Ini bola. Nanti perkenalkan diri sendiri terlebih dahulu, lalu sebutkan hobi kalian masing-masing. Oke. Setelah itu kalian ceritakan perasaan kalian hari ini. Bisa? Oke. Saya kasih contoh ya. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safina. Kalian bisa panggil saya Vina. Hobi saya menyanyi. Perasaan saya hari ini sangat begitu bahagia. Oke? Nanti saya lempar bola ini, silakan kalian perkenalkan diri. Misalkan aku udah perkenalan diri nih, aku lempar ke kamu. Kamu harus ceritain yang aku omongin tadi. Kayak misalkan namanya Sabina, hobinya apa, perasaannya gimana. Kayak gitu, nanti berurutan. Oke? Oke, dimulai dari kamu. Ya, Perkenalkan, nama saya Fitri Arofa, bisa dipanggil Fitri. Hobi saya menulis. Perkenalkan. nama dia. Nama dia Fitri Arofa. Hobi dia menulis atau mengarang cerita. Perasaannya senang. Senang. Oke, silakan kenal diri kamu. Nama saya Bahiyatun Najwa, bisa dipanggil Najwa. Hobi saya mendengar musik atau membaca. Perasaan hari ini apa ya? Ada bahagianya, ada sedihnya. Oke. Sedihnya kenapa tuh kira-kira? Ada sedikit masalah sih. Oke. Boleh silakan ke lempar ke temannya. Perkenalkan, namanya Bahiyatun Najwa, hobinya mendengar musik dan membaca, lalu perasaannya ada sedih dan ada senang. Perkenalkan juga, nama saya Zahwa Tazkiyatun Nafsi, bisa dipanggil Zahwa, hobinya membaca, perasaannya baik. Oke, silakan. Perkenalan, nama rekan saya Zahwa Tazkiyatun Nafsi. Hobinya membaca. Perasaannya cukup baik kan. Dan perkenalkan, nama saya Artanti Novianti. Hobi saya menyanyi. Perasaan saya hari ini cukup baik. Oke, terima kasih. Sekarang sudah saling kenal ya. Ini namanya Fitria. Oke, Fitri. Ini namanya Najwa. Waduh, lupa. Ini Zahwa. Oh, soalnya agak mirip Najwa, Zahwa, ya kan? Najwa, Zahwa, Tanti. Panggil apa? Biar Oke, beda apa gitu. panggilannya? Bahia. Bahia, Zahwa. Susah tahu Zahwa. Iya. Jawa. Coba diganti apa? Jawa. Awa. Awa Najwa. Awa Si, Bahia. Jacil. Jacil. Oke. Jacil, Najwa. Bahia. Iya. Oke. Di sini kalian udah tahu belum kita akan melaksanakan kegiatan apa? Membahas masalah. Iya. Oke, lebih tepatnya kita akan membahas tentang konseling kelompok. Di sini ada yang udah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Belum. Iya. Oke, belum pernah nih. Ada yang udah tahu apa konseling kelompok itu seperti apa? Jadi kita menceritakan masalah. Ya, Terus saling nanti dia dibahas bareng. Oke.
Oke, jadi konseling kelompok itu adalah layanan dalam konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas suatu permasalahan individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di mana dinamika kelompok ini nanti teman-teman diharapkan untuk terbuka dengan sukarela, ceritakan apa yang teman-teman rasakan, mulai dari permasalahan pribadi ataupun permasalahan di luar itu, bisa saja. Silakan teman-teman ceritakan. Terus di sini juga terdapat beberapa asas teman-teman. Yang pertama itu di dalam konseling kelompok terdapat beberapa asas nih. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau menceritakan jangan ragu-ragu, silahkan ceritakan semua apa yang mau teman-teman ceritakan. Nggak boleh ragu-ragu karena kita di sini memiliki janji konselor. Kita sudah disumpah untuk tidak membeberkan permasalahan yang sudah kita bahas di dalam ini, baik saya maupun nanti teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Teman-teman di sini diminta untuk terbuka dan aktif dalam melaksanakan konseling kelompok. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ada pendapat yang pengen diutarakan, silahkan utarakan, silahkan omongkan, bicarakan di sini bareng-bareng, ya. Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu di sini teman-teman mengikuti konseling kelompok tanpa ada paksaan. Di sini terpaksa apa bagaimana? Tidak. Semuanya sukarela ya. Sukarela. Sukarela. Oke, sampai sini teman-teman mengerti? Mengerti ya? Oke, ada yang ditanyakan? Tapi kalau misalnya konseling tuh ini gak sih cuma hanya mendengar atau ada saran untuk atau arahan, misalnya kita cerita kayak masalah keluarga gitu. Terus itu tuh nanti konselor nih tugasnya hanya mendengarkan atau memberi arahan juga? Saya? Iya. Oke. Ketika nanti kalian menceritakan permasalahan kalian, teman-teman kalian yang akan menjadi pemberi saran dan penanya untuk kalian. Dan masalah itu keluar ada pada diri teman-teman sendiri. Solusinya ada diri pada teman-teman sendiri. Kalau misalkan teman-teman meminta saran kepada saya, akan saya berikan. Tapi jika teman-teman tidak menginginkan saran atau pendapat dari saya hanya bisa mendengarkan. Oke. Karena di sini ada asas kerahasiaan, saya ingin kalian mengucap janji dulu. Ya, silakan. Kalian jadi intinya ucapkan apa yang saya ucapkan. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari teman saya ataupun dari sekitarnya, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Oke, untuk kali ini kalian mau cerita tentang apa nih? Banyak. Siapa yang mau cerita duluan? Aku mau cerita tentang teman sih. Iya, kenapa tuh temannya? Jadi kan saya kan punya tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu 5 orang. 3 orang kerja, 2 orang diem aja. Itu padahal saya sudah saya sudah memberi tugas, cuman nggak dikerjain. Padahal dia sendiri bilang iya, tapi nggak dikerjain. Itu bikin kesel. Oke, itu kejadiannya di kelas? Di WhatsApp sih. Oh, daring ya? Iya, tapi di kelas juga. Oke. Selanjutnya, selain itu, ada lagi? Tetangga. Oh iya. Kenapa? Iya. Oke,
Silakan kamu. Jadi saya tuh punya adik kelas waktu SD, sekarang dia kelas 8. Itu karena sebenarnya anaknya tuh awalnya tuh polos ya, tapi kebawa-bawa sama faktor lingkungan juga. Terus dia juga keluarganya ya gitu. Dia kan pacaran nih, dia juga suka minum, rokok. Kayaknya diajak sama pacarnya terus dia Oke. dan kemarin baru lahir. Itu gara-gara masih di bawah umur jadi nggak bisa normal. Berarti ini bukan masalah kamu ya, masalah orang Sekitar. sekitar. Oke. Selanjutnya ada lagi? Nanti kamu dulu. Apa ya? Boleh. Apa ya? Apa dari mungkin kan dari ini aja kali ya Kak, maksudnya kita kan nggak tahu ya cara berpikirnya orang tua. Jadi orang tua tuh kadang anggap kita masih kecil, kadang bilang kita tuh nuntut supaya mandiri lah, besar gitu. Terus apa namanya, kayak orang tua tuh kayak menuntut harus bisa, bukan harus bisa ini sih, yang maksudnya kamu tuh nggak boleh ketergantungan sama orang lain gitu. Tapi maksudnya kan masih umur segini juga butuh tahu caranya gitu loh Kak. Udah sih gitu doang. Oke. Kamu? Oh iya, kayaknya masih minum apa? Sebenarnya mikirnya ini terlalu jauh sih kalau buat kayak masih kelas 10, tapi kayak ngomongin tentang Basic kayak apa? lanjutan gitu loh, PSW. Oke. Pengen masuk beasiswa, nyari beasiswa, tapi bingung gitu loh. Untuk kedepannya. Oke, di sini kan teman-teman semua udah menceritakan nih semua permasalahannya ya. Oke, kita di sini akan memilih salah satu permasalahan yang akan kita bahas dengan konkret. Oke. Kira-kira kita voting aja nih untuk permasalahannya. Siapa yang mau permasalahannya dia? Ya, bisa juga ikut. Ya, kayak baca tadi yang ada. Ini langsung aja. Oke, karena sudah dipilih permasalahannya si Awa ya. Iya. Sekarang boleh tolong ceritakan lebih detail lagi permasalahan yang Awa alami. Apa ya kalau lebih detailnya? Karena mungkin karena saya anak pertama, jadi kayak dituntut kamu punya adik, jadi kamu tuh nggak boleh bergantung sama umi kamu, sama abi kamu, sama nenek kamu, sama ya sama keluarga ya. Iya. Kalau itu nggak begitu sih. Pokoknya umi tuh selalu mewanti-wanti katanya, kalau misalnya nanti umi sama abi nggak ada, kalau nggak ada orang, nanti siapa yang ingin adik-adik kamu kalau bukan kamu. Jadi apa namanya, dari sekarang tuh dicecer buat semua tuh bisa gitu. Bukan semua bisa sih, maksudnya dalam hal-hal yang di kehidupan yang bukan akademik, bukan sekolah gitu ya. Kayak misalnya masak, nyuci, itu kan memang udah bisa kan ya. Terus kayak misalnya apa ya, misalnya nyari tukang jahit gitu kan, harus kayak, kok masa kamu nggak bisa sih teh, kamu kan apa namanya udah umur segini, gimana nanti kalau misalnya umi nggak ada gitu, kamu jangan terlalu bergantung sama umi gitu kan gitu. Udah sih. Oke. Untuk teman-teman yang lain, silahkan untuk ditanggapi permasalahan Awa. Ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Oh, terus mungkin juga apa namanya, Jawa juga nggak ngebawa berat, nggak ngejadiin itu sebagai beban sih, karena emang apa namanya Jawa juga berpikir kan ini juga buat saya sendiri gitu loh. Kenapa saya harus marah, kenapa saya kesel, walaupun emang kadang ngerasa capek ya, tapi ya udahlah gitu tuh. Mau gimana lagi, demi kebaikan saya juga kan. Orang tua mah nggak mungkin langsung asal ceplos nyuruh ini kalau nggak ada alasan. Jadinya ya udah terima lapang dada. Permasalahannya berarti Awa masih belum terbiasa selalu sendiri. Iya. Oke, gimana untuk yang lain? Saya juga sama sih rasanya kayak dia, kayak kalau misalkan pengen sendiri suruh apa bisa gitu, disuruh sendiri itu kayak ya kita juga masih butuh, Tapi dibimbing. butuh contoh gak sih? Tapi kadang kalau misalkan saya mau mencoba kayak apa ya, Sesuatu
iya hal yang baru itu tuh kadang nggak boleh sama mama. Contohnya seperti apa? Kayak misalnya bawa motor ke sekolah. Itu hal baru. Padahal kayak apa ya? Iya, kayak itu kan dimulai dari keberanian gitu. iya, Terbiasa iya, dan iya. bisa, terus bisa. Tapi apa ya? Nggak, Kayak masih rasanya- belum ngasih iya. kepercayaan yang Tapi penuh mereka- gitu loh, tapi mereka nyuruhnya untuk bisa. Tapi- Sedangkan kita mau bisanya tuh nggak ditahan gitu tuh. Tapi kadang juga kadang juga apa ya? Dimarahin kalau misalkan nyuruh-nyuruh orang buat nganter ke sekolah gitu. Tapi pas saya mau bawa motor sendiri ke sekolah malah nggak dibolehin. Jadi kayak Serba gitu. salah gitu. Iya. Ya, jadi anak Oke. Selain itu, Sih jarang sih kalau kayak gitu. kalau Saya kamu mah anak kayak bungsu. diberesin aja karena kalau misalnya kan kayak disuruh mandiri. Ya udah mereka yang penting saya ngasih tahu ke mereka sih mau kemana. Jadi ya udah, yang penting ada izin. Iya udah. kalau memang Dari- harus detail. Ini mau kemana, pulang jam berapa, mau ngapain, sama siapa gitu. berarti itu kamu khawatir. Iya. Dituntut untuk mandiri, tapi di satu sisi dia Khawatir. khawatir gitu. Oke. Karena pergaulan sekarang juga parah kan. Iya, Betul. ke bawah. Iya. Iya, 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 mau iya. pergaulan bebas, mereka takutnya. Apalagi orang-orang di jalanan sekarang kan kayak aneh-aneh gitu. Iya. Begal segala macem. Apalagi kalau malam. Wajar sih, maksudnya orang tua nggak ngebolehin kita kan karena kita juga cewek kan. Iya benar. Emang kodratnya di rumah aja guys. Tapi kadang kalau misalkan di rumah aja dimarahin juga. Nggak ngapa-ngapain. Iya, Pak. Di Kamu kamar tuh main sih keluar di rumah aja. Enggak sih, kalau Iya, sama nggak kalau- pernah disuruh keluar. Giliran keluar dimarahin Iya. lagi. Enggak Telepon sih. telepon. Iya. Kamu Jadi ngomong bingung. apa masalahnya? Masalah. Oke. Selain itu keluhan kamu apa? Apa ya, udah sih kak. Kadang orangnya kesel aja ya, maksudnya sama orang tua yang harus ini. Tapi apa namanya, ngasih materinya emang bagus gitu kak. Tapi kan kita juga butuh contoh. Mungkin emang udah pernah ngasih contoh, cuma kitanya lupa. Jadinya harus kayak apa namanya, terus diingetin gitu. Namanya juga anak ya. Kamu sekarang pada anak lagi. Remaja. Remaja. Oke, berarti apa yang kamu bingungin lagi tuh selain itu? Udah sih. Walaupun bingung juga selalu mikir kayak, oh yaudahlah buat kebaikan sendiri ya. Gitu. Iya, jadi kayak gitu. Untuk kedepannya, kamu mau melakukan seperti apa? Ke depannya mau ini sih, apa namanya, ya mau mandiri ya sesuai apa yang dimau sama pengen kayak gitu ya kak, tapi kan susah mengamalkannya. Kamu kesel sama orang tua kamu? Enggak sih, paling kesel kalau misalnya lagi serempet gitu. Itu kan berarti orang tuanya sayang ya. Tanda saya kan beda-beda ya. Betul banget. Oke, yang lain ada yang ingin menanggapi lagi atau memberi saran untuk temannya? Gak Tapi tahu sih, ngomong. soalnya kayak sama aja masalahnya. Sama-sama. Iya. Siapa? Kalian juga sama kayak begini merasakan. Iya. Kayak bahasa Saya saya masuk sini gitu. Nggak mau masuk sini. Cuma orang tua tuh kayak pengennya masuk sini. Terus saya mikir-mikir lagi kayak saya belum bisa bahagian mereka gitu kan, kayak segi prestasi juga kurang gitu. Jadi ya udah saya terima aja masuk sini walaupun sebenarnya berat juga. Oke. Dengan seperti itu, apa yang kalian berikan untuk orang tua kalian? Maksudnya orang tua kalian kan dibentuk untuk mandiri kan? Iya. Walaupun kalian tidak suka, ya harus bagaimana lagi? Harus dijalani. Iya, Takdir. Untuk kedepannya kalian mau seperti apa? Coba baru mandiri. Sebenarnya mandiri itu bikin kaget tahu, soalnya dulu tuh kayak lebih kayak ngandelin orang tua, terus tiba-tiba disuruh kayak dibebasin aja gitu. Jadi kayak Nah, sekarang udah kayak masuk aneh ke sendiri. tahap
SMA gitu ya, jadinya udah. Tapi Umi saya malah makin kangennya pas SMA ini. Soalnya katanya apa namanya, kamu tuh dulu udah sering main. Soalnya emang dulu sering main kan. Paling main juga di sekitar gitu Iya. kan. Nggak pernah sampai ngelayap jauh. doang. Gimana sih anak kecil kan pasti mainnya di kampung kan. Betul. Terus katanya sekarang tuh apa namanya, di Umi tuh pernah bilang gini katanya, kamu tuh teh sama orang tua jangan pernah ada privasi katanya gitu kan. Soalnya mau gimana pun kamu juga butuh dibimbing lah, dipegangin gitu tuh. Soalnya kan kalau misalnya apa namanya orang tua gak tahu privasi kita, kan kita gak tahu anaknya bakal buka apa, bakal ngapain. Jadi Umi tuh bilang gini katanya, makanya Umi tuh nggak mau Teteh punya privasi sama Umi, Teteh harus terbuka sama Umi gitu kan. Terus tapi Jo selama ini emang selalu cerita sih kalau ke Umi, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Kata Umi, mungkin kalau misalnya udah kuliah barulah kamu punya privasi sendiri, udah mulai tuh terserah punya privasi. Tapi kalau misalnya masih sekarang, apalagi pergaulan sekarang udah parah banget katanya gitu. Jadi masih Umi pegangin, Umi gak bakal lepas katanya gitu. Ya sih. Oke. Berarti untuk kedepannya kamu bakalan menjaga diri. Gimana nih Iya kalian? loh. Tapi aku kadang kalau dulu kan aku kan suka cerita ya kan ke mama. Sekarang tuh jadi jarang gitu. Iya, soalnya kadang kalau misalkan cerewet gitu tuh kadang dimarahin. Iya, kadang. Kamu sih kenapa sih cerewet amat? Gak bisa diem. Tapi Umi mah kalau kayak gitu, kalau misalnya lagi, kan Umi juga admin apa namanya tempat les ya, jadi mungkin sih bukan di rumahnya juga. Kecuali emang lagi ngeliatin apa namanya HP atau laptop gitu ya. Baru kalau misalnya dia ngomong nggak berhenti dimarahin. Tapi kalau misalnya emang lagi sama-sama free gitu, ya udah cerita aja. Tapi dia juga dulu pas pertama tuh kesel kan, gara-gara kayak apa sih ini kan privasi saya, HP saya gitu, kenapa diiniin. Tapi sekarang ya udah lagi memahami saja. Kalau tentang itu apa sih handphone mah enggak sih, cuman apa ya, kadang kalau misalkan mau main itu bilangnya beda. Soalnya apa ya, misalnya saya nih mau main, cuman saya nggak berani bilang kalau misalkan saya mau main, soalnya pastinya ujung-ujungnya nggak dibolehin. Padahal sebelumnya di rumah terus tahu, terus di rumah terus juga dimarahin kan. Ya, jadi kadang kita juga malah Iya. ya. Iya, kadang bilangnya mau belajar ke siapa, tapi padahal itu juga kayaknya apa ya, enggak apa ya, pergaulannya kayak biasa aja gitu Kak. Main ya cuman di rumah teman kayak bercanda-bercanda, ya jajan, itu juga sama orang tuanya, enggak kemana-mana gitu. Tapi kadang dimarahin juga, jadi agak bingung gitu. Bentuk kekhawatiran karena mungkin dulunya kan ya masih dimanja gitu kan, apa-apa kalau main suka bilang gitu, tiba-tiba ini main nyolong aja, karena mungkin orang tua juga melihat dari lingkungan lah. Iya, biasanya ngeliat dari lingkungan. Iya, gitu. Lingkungan sekarang pada parah gitu, parah banget anak-anak. Betul. Saya takut disuruh keluar, soalnya takut gak bisa Sosialisasi. Katanya kayak gitu, padahal sih bisa bersosialisasi. Tapi dulu juga Karena tuh saya biasa sering kayak main, cuman nggak di itu kayak sekarang. Ya, Ya, karena lebih mungkin biasa tahu aja kalau gitu. misalkan Masih teman aman. yang sekarang ini jauh. Kalau Iya. dulu kan paling cuma satu kampung doang. Iya, dulu mah lingkungan masih Tetangga. kecil guys. Iya. Sekarang udah mana? Oke, jadi dari cerita yang sudah kita ceritakan, kalian bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari cerita tadi? Kekhawatiran orang tua Iya, gak sih? khawatir. Oke, aku mau tanya nih satu-satu sama kalian. Untuk kedepannya, dari masalah yang sudah kita bahas, kalian akan melakukan apa?
dengan adanya kekhawatiran orang tua atau tekanan dari orang tua bahwa kita harus mandiri, apa yang akan kalian lakukan untuk kedepannya? Boleh saya tanya satu-satu? Oke, mungkin dari sini dulu. Saya sih bakal kayak lebih terbuka lagi, lebih yakinin kalau misalnya saya tuh nggak kayak ngelakuinnya tuh nggak hal buruk gitu loh, kayak ngelakuin hal-hal positif. Oke, Biar cara mereka terbuka. tuh, iya, Ya. biar mereka tuh lebih percaya sama saya gitu loh, dan nggak bohong juga. Selanjutnya kamu? Sama sih sebenarnya. Sekarang juga sering cerita sih teman. Cuman apa ya? Ya pastinya bakal itu sih. Tapi kalau misalkan main kadang itu juga kayak dibatasin gitu. Iya. Mau dibatasinnya tapi saya sendiri yang batasin. Kayak orang tua. Kayak Iya, pulang gitu. Soalnya apa ya? Di telepon Kayak spam. kalau misalkan main sehari sekali kan kayak nguras tenaga. Jadi ya mungkin bakal lebih jarang main. Terus apa ya? Ya sama aja sih. Ya, mengurangi main lah ya. Iya. Biar orang tua percaya lah. Kamu? Kalau dari terbuka, ya aku suka cerita ya ke orang tua, udah terbuka juga. Tapi kalau misalkan untuk main-main gitu, saya bakal lebih sering izin gitu. Kalau misalkan di telepon nggak buat angkat lah, soalnya HP itu suka saya silent, jadi mereka suka Iya. telepon terus udah angkat ujung-ujungnya Udah ada iya, notif iya, dia marahin Betul, gitu. betul. Nah itu yang kemarin apa ya Yang main kita sama saya tuh. iya kita kan main bertiga nih kak, dia tuh nggak bisa main soalnya Berjuang. iya terus lagi sakit gigi juga kan. Iya, Oh. yang sakit gigi gitu ya. Terus saya di rumah Fitri kan pakai wifi-nya Fitri, jadi nggak nyalain data. Pas mau pulang itu, saya lupa kabarin bapak kalau misalkan mau pulang. Di jalan itu kan nggak nyalain data, ternyata di spam. Pas saya mampir mau beli minuman dulu ya kan, pas mau ke rumah itu juga deket sih dari rumah, kayak nggak terlalu jauh gitu. Ternyata dimarahin, katanya kamu di mana? Kata teteh nanyain, terus pokoknya di spam telepon lah. Terus pas pulang ke rumah dimarahin, katanya kamu udah bikin orang tua khawatir aja. Padahal apa ya, lagi di jalan gitu. Iya, karena kan Jadi nggak tahu. ya terus datanya juga lupa dinyalain. Pasti ya, orang tua khawatir. Tahu kenapa ya? Iya. Apalagi Tuh, anak sendiri. sendiri lagi. Oke, kamu? Apa ya yang akan dilakukan? Semoga tersampaikan aja. Ini sih ngebangun habits yang lebih baik daripada yang sekarang ini kayak stuck gitu aja gitu kan. Terus pengennya mah gitu tuh kak, ya lebih bermanfaat lah di rumah tuh kak. Tapi maksudnya kayak namanya susah ya, apa namanya, mempraktekkan kan susah ya daripada bilang, daripada ngomong mah gampang. Terus abis ngebangun habits tuh mungkin ngebangun kepercayaan orang tua biar lebih yakin lah gitu saya tuh bisa gitu. Udah sih. Tapi kalau misalkan kebiasaan itu, misalnya saya setiap mau pulang atau kan kalau misalkan pulang ke rumah kan setiap hari Minggu kan pulang di rumah tuh, saya tuh pengennya jogging pagi-pagi kayak kemana kan, ke tempat jogging gitu. Itu tuh nggak dibolehin kak, malah kayak dilarang gitu. Padahal niat kita itu cuma mau jogging gitu, nggak kemana-mana juga. Namanya orang tua apa? Iya, pasti Khawatir. ya. Takutnya temennya Cowok. bocor. Iya. Soalnya dulu pernah Umi juga apa namanya ada dulu, tapi ini cerita dulu. Jadi Umi tuh apa namanya punya teman cewek. Teman ceweknya Umi ini nggak tahu kalau misalnya teman cewek ini bawa cowoknya dua, diajak kan ke mana gitu, ke pasar kali ya. Ternyata ketemu kan, jadi kayak dulu gitu. Oh iya, kayak double gap. Jadinya orang tua juga mungkin karena itu ya orang tua kamu kayak gitu. Enggak, tapi saya mah masih boleh-boleh aja sih.
masih dibebas namanya orang tua ya, pasti memiliki kekhawatiran masing-masing. Oke, dari masalah yang kamu hadapi sekarang gimana? Apakah sudah menemukan solusi? Mungkin kalau solusi sih udah kali ya, tapi mempraktikkan ya. Oke, berarti kamu tinggal mempraktikkan ya? Iya. Oke, selesai sudah konseling kita pada hari ini. Saya mau minta kesan dan pesan teman-teman dalam melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Oke, mungkin pesannya seperti apa? Pesannya seperti apa? Oke, boleh dari sini dulu deh. Kesannya Ya, seru sih, maksudnya lebih terbuka kan satu sama lain. Ada sih, sama bisa saling menimpali. Oke, pesannya untuk teman-teman. Misalnya kita harus selalu semangat guys, jangan berburuk sangka dengan orang tua. Iya, kita harus husnuzon. Oke, jangan suuzon. Iya. Kamu juga sama aja. Apa semuanya sama aja? Apa sih? Sama aja nih. Kamu sama juga. Tapi menurut kakak cara mendidik orang tua tuh Enggak, kamu nggak bisa dididik. cara orang tua mendidik kita. Itu tuh menurut kakak tergantung sama pendidikan masa lalu orang tua atau emang tergantung mindsetnya orang tua? Oke. Ada yang orang tua mendidik anaknya karena trauma masa lalu yang sudah mereka alami. Iya, benar-benar. Oke, salah satunya saya pribadi. Gitu. Jadi ya suka melarang-larang sama aja kayak kalian, khawatir karena takut masa lalunya bakal terulang kembalinya gitu. Dan ada juga dia mendidik anaknya yang emang sudah berpendidikan dan dia tahu tata caranya mendidik anak gitu tuh. Tapi karena lingkungannya yang ya sekitarnya nggak baik gitu lah, buruk. Nah itu menjadi kekhawatiran lah. Jadi terkadang ilmunya juga lebih terpental gitu loh, karena emang kekhawatirannya lebih besar gitu. Itu sih mungkin kebanyakannya emang orang tua mendidik anak itu mungkin lihat dari masa lalunya, mungkin ya sudah aku lihat sih. Iya sih. Jangan kayak gitu. Tapi memang kayaknya beda deh. Kan beda-beda. Beda iya. Itu apalagi kan mama kan nggak punya HP, jadi susah. Kalau misalkan khawatir kan, kalau bapak kan bisa langsung ngechat kan, misalnya nanya-nanya langsung. Kalau mama kan susah kan, harus ketemu. Iya. Kayaknya itu dulu sih. Cara komunikasinya. Iya. Komunikasinya juga nggak seterbuka itu, soalnya gara itu mamanya nggak punya HP itu. Oke. Sudah azan waktunya sudah selesai. Oke, kira-kira nanti untuk selanjutnya kita mau lanjut part 2 kan? Boleh. Ya, dan kalau ada waktu kita bisa lanjut lagi ya nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian semua tetap semangat, jangan pernah suzon sama orang tua ya, jalanin aja dulu semuanya ya. Mungkin itu semua yang orang tua perintahkan itu yang terbaik untuk teman-teman. Oke, mari kita tutup acara konseling kelompok kita pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan ayat Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.